Halo teman-teman, kali ini Rancang Bangun akan membahas terkait perhitungan hidrograf satuan sintetik Nakayasu dengan menggunakan Excel pada bagian analisa hidrograf satuan 44. Oke, sebelumnya disclaimer dibaca terlebih dahulu. Oke, next. Jadi dalam rangkaian perhitungan analisa hidrograf satuan, eh, diperlukan data pertama yang sudah kita lakukan, yaitu setelah kita miliki data curah hujannya, lalu kita lakukan terhadap analisa curah hujan rencana hingga kita dapatkan analisa distribusi frekuensi yang kita pilih. Lalu setelah kita dapatkan dan kita gunakan analisa distribusi frekuensi yang kita pilih, kita lakukan perhitungan terhadap intensitas hujan, di mana setelah itu kita lakukan perhitungan distribusi hujan jam-jaman, lalu setelah itu kita lakukan terhadap perhitungan curah hujan efektif dari distribusi hujan tersebut, di mana kita melakukan terhadap 6 jam untuk distribusi hujan jam-jamnya. Nah, setelah itu kita dapat melakukan perhitungan dalam tahapan melakukan perhitungan hidrograf satuan. Di sini hidrograf satuan adalah hidrograf limpasan permukaan yang diakibatkan oleh hujan efektif yang terjadi merata di seluruh das atau daerah aliran sungai dan dengan intensitas tetap selama satuan waktu yang ditetapkan. Tujuan dari hidrograf satuan adalah untuk memperkirakan hubungan antara hujan efektif dan aliran permukaan serta memperkirakan banjir atau debit rencana pada suatu das atau subdas. Nah, di sini untuk membantu dalam perhitungan hidrograf satuan itu, kita gunakan hidrograf satuan sintetik yang merupakan digunakan untuk membuat hidrograf limpasan permukaan dengan cara menggunakan karakteristik atau parameter daerah yang telah dikembangkan, di mana parameter-parameternya harus disesuaikan terlebih dahulu dengan karakteristik daerah yang ditinjau. Terdapat beberapa model HSS yang digunakan, di antaranya Nakayasu, Gamma I, dan ITB. Masing-masing model HSS memiliki parameter-parameter yang berbeda sesuai dengan das di mana HSS tersebut ditelaah atau empiris secara teliti. Oleh karena itu, penurunan HSS atau suatu das dengan menggunakan model-model HSS harus dilakukan melalui langkah-langkah koreksi dan verifikasi yang semestinya, sehingga model HSS yang diperoleh sedapat mungkin menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi di sini dalam melakukan HSS ini kita gunakan pada tahap part 4 ini, yaitu HSS metode Nakayasu, di mana hidrograf satuan sintetik Nakayasu dikembangkan oleh Nakayasu berdasarkan sungai-sungai di Jepang. Dari penelitiannya tersebut dihasilkan rumus hidrograf satuan sintetik sebagai berikut. Jadi dalam HSS ini kita itu harus memahami terhadap rumus atau grafik yang dihasilkan daripada rumus tersebut. Nah, di sini di mana kan dapat dilihat ya, ini jadi ada suatu grafik di mana pengaruhnya itu terhadap T ini waktu, dan Q ini debitnya. Kayak gitu. Ini Q-nya meter kubik per detik dan T-nya dalam waktu satuan jam. Kayak gitu. Di sini hujan satuan dapat dikatakan sebagai hujan efektif setinggi 1 mm dengan durasi tertentu dalam menghasilkan limpasan permukaan atau limpasan langsung. Jadi untuk menghitung sebelumnya hidrograf satuan itu, kita menggunakan hujan satuan, di mana hujan efektifnya setinggi 1 mm dalam perhitungannya. Kayak gitu. Jadi di sini kita perlu pahami, yaitu ini itu ada notasi-notasinya kayak 0,8 TR, TR, TG. Nah, ini satu penjelasannya di sini. TG. Nih, TG itu merupakan, kan di sini ada pertama TR dulu ya. TR itu merupakan durasi hujan dalam satuan jam. Terus habis itu ada TG. TG itu kalau dilihat itu adalah 0,8 TR ditambah TG itu merupakan 0,8-nya TR. Lalu dari situ kita dapatkan TG.
TG sendiri itu disebutnya waktu kelambatan dalam satuan jam. Terus setelah itu ini TP. TP itu atau time peak atau waktu puncak. Jadi dari awal hujan turun hingga ke peaknya atau ke puncaknya itu dengan QP itu berarti debit tertingginya itu di setiap peaknya ini berapa lama kayak gitu. Jadi TP ini time peak waktu puncak terbesar debit dari curah hujan itu sendiri atau limpasan langsung atau permukaan. Nah, QP ini adalah debit puncaknya. Lalu di sini ada T03. T03 adalah waktu yang diperlukan oleh penurunan debit dari debit puncak sampai 30%. Nah, lalu di sini ada juga sama 0,3 QP. Lalu di situ ada 1,5 T03. Jadi 1,5 jamnya dari T03 ini berapa. Jadi di sini apa namanya semakin menurun kan sampai akhirnya 0 kayak gitu. Jadi dalam setiap masing HSS itu sebenarnya memiliki grafik yang berbeda-beda karena mereka itu telah melakukan apa namanya penyesuaian secara empiris dan teliti pada suatu das yang digunakan. Nah, kayak gitu. Jadi tergantung kita menggunakan HSS-nya gimana, grafiknya pun akan berbeda-beda. Oke. Eh, Oke, jadi kita pertama ke di sini dulu ya. Nah, di sini kan yang kita gunakan satuan HSS Nakayasu. Dalam data informasi yang harus tersedia itu pertama adalah panjang sungai utama. Nah, di sini dapat lihat nih, ini kan sungai utamanya yang lebih tebal ini nih garisnya kayak gitu. Nah, di sini ini data-data ini, data kayak panjang sungai, das, luas das, curah hujan satuan, kemiringan rata-rata sungai, sama koefisien pengaliran, lalu debit aliran dasarnya ini harus kita penuhi atau harus kita ketahui sebelumnya. Karena berdasarkan rumus-rumus ini dapat dilakukan data terhitung ini. Kayak gitu. Jadi di sini tuh jika ini aja nggak ada, kita nggak bakal bisa melanjutkan ke dalam perhitungannya. Kayak gitu. Ini saya ngambil dari suatu das di daerah Bogor lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi di sini ada tapi ada saya sedikit modifikasi untuk tidak mirip secara apa namanya, secara langsung begitu. Jadi di sini ada panjang sungai utama yaitu L-nya itu 16,3 km. Jadi panjang sungainya itu terhadap outlet yang kita apa namanya teliti dasnya ini panjangnya itu 16,3 terhadap panjang sungai utamanya. Lalu di situ ada luas das. Luas das ini yang bentuknya kayak daun ini itu 84,2. Ini sebenarnya bukan kilometer ya kalau gitu ya. Satuannya. Pokoknya luas das itu satuannya berarti meter persegi. Oke, lalu curah hujan satuannya itu yang tadi disebutkan, curah hujan satuan sebagai 1 mm ini, curah satuan RO kayak gitu. Lalu setelah itu kemiringan rata-rata sungai kita dapati 5,3%. Nah, seperti sebelumnya ketika itu kan kita tahu landai atau enggaknya terhadap koefisien pengaliran. Di sini ada sebelumnya kan saya udah jelaskan ya pada part 3-nya ketika materi curah hujan efektif. Nah, di sini 5,3 itu berdasarkan peraturan ini masih termasuk landai. Karena landai, maka koefisien pengalirannya itu karena di sini kita asumsinya daerah pegunungan, kita gunakan 0,75. Jadi di sini saya masukkan 0,75 daerah pegunungan kayak gitu. Nah, lalu next di sini kan ada debit aliran dasar ya. Jadi debit aliran dasar itu adalah sungai itu kan sebenarnya ada ketika ada hujan ataupun tidak hujan kan sebenarnya dia itu udah punya eh, eh, apa namanya airnya sendiri gitu ya. Ketinggian muka airnya sendiri itu berapa tingginya dan berapa debitnya secara umumnya, secara dasarnya. Nah, di sini tuh debit aliran dasar itu jadi kayak air yang ada di dalam sungai itu pada umumnya sebelum ada hujan atau limpasan permukaan itu berapa debit aliran dasarnya. Jadi kita ini perlu mengetahui karena debit aliran dasar ini akan kita jumlahkan terhadap hidrograf satuan yang kita hitung. Jadi di sini uh, debitnya itu 8,01 meter kubik per detik.
kayak gitu. Jadi ini yang perlu kita ketahui juga nih debit aliran dasarnya. Sekali lagi jadi kayak debitnya itu adalah sebelum curah hujan atau limpasan permukaan atau lain-lain itu mempengaruhi dari suatu das kayak tersebut. Kayak gitu. Ini aliran dasarnya. Oke. Jadi untuk data terhitung di sini ada waktu kelambatan TG, durasi hujan. A ini merupakan parameter untuk fungsi rumus Nakayasu, waktu puncak banjir TP yaitu TG ditambah 0,8 TR, T03, 0,5 kali T03, 1,5 kali T03, 2 kali T03, dan QP itu adalah debit puncak. Kayak gitu. Oh iya, sebelumnya balik lagi, sebenarnya jika kita nggak punya debit aliran dasar, ada juga rumusnya, yaitu Q-base sama dengan 0,4715 dikali A pangkat 0,6444 dikali D pangkat 0,943. Nah, ini kurang lebih rumusnya. Jadi bisa kita hitung A-nya tadi, luas dasnya, lalu apa namanya ini panjang sungai. Panjang sungainya itu ini bukan LST ya. Nah, panjang sungainya itu 16,3 km. Lalu oh sorry, das itu dalam satuannya kilometer kuadrat berarti. Bukan meter ya, sorry salah. Kilometer kuadrat. Nah, jadi D-nya itu merupakan eh, apa namanya luas das panjang das dibagi luas das. Nah, ini hasilnya 0,1936. Nah, Q-base-nya itu kita bisa hitung berdasarkan rumus yang ini. Tapi ya gitu, ini kan kalau misalkan kita hitung hanya 1,7 meter kubik per detik ya. Dan itu kan nggak terlalu besar karena secara aktualnya yang kita dapeti itu debit di lapangannya itu debit aliran dasarnya itu 8,03. Jadi sebaiknya teman-teman juga jika memiliki debit aliran dasar ini berdasarkan kondisi aktual di lapangannya kayak gitu. Karena berdasarkan perhitungan juga hasilnya nggak sesuai dengan hasil di lapangan. Di aktual lah, di aktual. Oke. Jadi kita balik ke sini. Nah, di sini kan ada rumus-rumusnya ya. Untuk mendapatkan debit puncak itu sama dengan QP sama dengan C atau koefisien pengaliran dikali A luas das dikali RO yang merupakan tadi ini hujan satuan tinggi 1 mm dibagi 3,6 di dalam kurung 0,3 TP ditambah T0,3. Jadi untuk menentukan TP dan T03 digunakan rumus TP sama dengan TG ditambah 0,88 TR. Untuk T03 sama dengan alfa parameter dikali TG. Nah, TG dihitung berdasarkan rumus TG untuk L-nya itu atau panjang sungai lebih dari 15 kilo, maka digunakan 0,4 ditambah 0,058 L. Nah, untuk TG-nya yang L-nya itu panjang sungainya di bawah 15 kilo, kita gunakan 0,21 L pangkat 0,7. Oke, jadi gitu. Nah, terkait parameter di dalam rumusnya itu sebenarnya koefisien dari Nakayasu itu nilainya itu antara 1,5 sampai 3. Jika daerah pengaliran biasa, harganya itu parameternya itu 2 alfanya. Jika bagian naik hidrograf yang lambat dan bagian menurun dengan cepat, alfa parameternya itu 1,5, dan bagian naik hidrograf yang cepat dan bagian menurun dengan lambat, alfanya itu sama dengan 3. Jadi, untuk menentukan parameter tersebut digunakan rumus pendekatan sebagai berikut. TN03 sama dengan 0,47 dikali A dikali L pangkat 0,25. Juga rumus TN03 itu bisa dalam kita hitung sama dengan yang tadi di sini, parameter alfa dikali TG. Nah, dari kedua persamaan di atas itu dapat digabungkan. Jadi, alfa parameter itu rumusnya 0,47 dikali luas das dikali panjang das dalam kurung 0,25 dibagi TG. Jadi bisa kita hitung nih. Kurang lebih 0,47 sorry, kurang dulu 0,47 dikali luas dasnya tadi 84,2 dikali panjang das
dipangkatin 0,25 kan. Terus kita bagi TG. Nah, TG-nya itu karena kita panjang dasnya itu lebih dari 15 kilo, maka kita kan gunain ini nih, 0,4 di sini aja deh. Itu jadi pisah-pisah ya. Kita sesuai berurutan dulu deh. Jadi TG itu karena panjang dasnya itu, ini saya ini dulu. Eh ini yang ada rumusnya. Oke. Nih ya, biar ngelihat rumus, biar ngelihat bolak-baliknya lebih memudahkan juga. Kita freeze pens dulu. Oke, itu salah. Eh, eh. Nah, jadi untuk TG ini, karena das kita panjangnya itu lebih dari 15 kilo, maka rumusnya itu yang kita pakai 0,4 tambah 0,058 kali L. Nah, itu dihitung tuh. Nih, saya hitung balik lagi aja. Ini sama dengan 0,4 ditambah 0,058 kita kalikan L-nya. L-nya itu panjangnya, panjang sungai. Nah, hasilnya 1,34. Terus habis itu durasi hujan. Di sini durasi hujan itu, nah di sini ada penjelasannya di durasi hujan. Tinggi hujan satuan yang umumnya digunakan adalah 1 mm. Durasi hujan satuan umumnya diambil TR sama dengan 1 jam. Namun dapat dipilih durasi lain asalkan dinyatakan dalam satuan jam. Jika durasi data hujan semula dinyatakan dalam 1 jam, jika diinginkan melakukan perhitungan dalam interval 0,5 jam, maka tinggi hujan setiap jamnya harus dibagi 2 dan didistribusikan dalam interval 0,5 jam. Nah, di sini saya gunakan terkait durasi hujan itu 1 jam. Kayak gitu. Nah, untuk mendapatkan alfa parameter tadi, jadi rumusnya itu kan tadi rumusnya itu apa ya? Nah, ini 0,47 0,47 terus kita kalikan dalam kurung alfa bukan luas das terus kita kalikan panjang das sepangkat 0,25 ya. Tadi 0,25 apa 0,25 sih? 0,25 sama 5. Oke, gitu. Lalu kita bagi dengan TG. Tadi kan kita udah dapat TG ya. TG. TG-nya kita masukkan ke sini. Nah, hasilnya untuk parameternya itu kita gunakan 2,1263. Terus habis itu untuk waktu puncak banjir sama dengan TG ditambah 0,8 TR. Jadi TG ditambah 0,8 dikali TR. Nah, hasilnya 2,4154. Nah, 0,5 dikali 0,3 itu sama aja kayak ini dikali 0,5. Kayak gitu. T03 rumusnya. T03 itu rumusnya parameter dikali TG, sorry. T03 ini rumusnya parameter dikali TG. Nah, untuk 0,5 truk ini berarti tinggal 0,5 kita kalikan T03. Nah, untuk 1,5 juga 1,5 kita kalikan T03. Untuk 2 juga 2 dikali T03. Kayak gitu. Nah, habis itu setelah kita dapatkan data terhitung ini,
dan juga kita memiliki data informasi yang harus tersedia, kita bisa menghitung QP-nya atau debit puncaknya. Ini sorry salah, ini harus satuan jam. Ini rumusnya, C itu koefisien pengaliran, lalu dikali luas das, dikali RO, curah hujan satuannya, 1 mili, dalam kurung, dibagi 3,6 ditambah 0,3 TP, 0,3 TP, 0,3 dikali TP, ini ya, ditambah T03. Nah, hasilnya segini. Untuk apa namanya? Eh ya hasilnya segini untuk apa namanya? Bentar, kok ada beda hasilnya ya? Rumusnya ini lalu 3,6. Ini kayaknya pantasan. Cukup ini aja. Nah, hasilnya segini. Jadi kita ulang ya. Tadi tuh ada salah fungsi dalam kurungnya. Nih, koefisien pengaliran 0,75 dikali luas das dikali RO. Ini kan tutup kurung. Ini jadi satu bagian. Sebab itu 3,6 dikali 0,3 TP TP salah. Ini 0,3 dikali TP itu ini 0,3 TP ditambah T03. Ini tutup kurung. Nah, hasilnya segini. 5,0057 meter kubik per detik. Nah, ini ingat ini tuh kita itu kan belum ada masukin terhadap curah hujan efektif ya. Ini tuh masih kayak curah hujan per 1 mm debit puncaknya itu. Jadi kita itu belum menambahkan curah hujan efektif yang sebelumnya kita telah hitung-hitung. Ini masih terhadap hidrograf satuan dengan curah hujannya itu 1 mm. Tuh. Oke, habis itu setelah kita dapat debit puncak, nah ini kita bisa ngebuat kayak gini nih hidrograf ini. Kita buat kapan waktu puncaknya, kapan debit puncaknya, kapan habis itu T03-nya, 1,5 T03-nya dan lain-lain. Nah, di sini tuh rumusnya yang ini. Jadi ada keterangan yaitu ada bagian lengkung naik yaitu ketika hujan mulai di 0 jamnya itu sampai dengan waktu kapan dia debit puncaknya. Kayak gitu. Habis itu ada bagian lengkung turun di mana yang sebelumnya tadi yang T03 nih. T03 ini kayak gitu. Jadi pertama kita buat dulu ini rumus-rumus yang berdasarkan
HSS Nakayasu. Jadi interval pertama itu 0. Itu kurang dari T. T-nya ini dalam satuan jam sampai TP-nya ini waktu puncak. Jadi untuk menghitung debitnya itu kita rumusnya ini. Ini jadi harus sebelah-sebelahan nih. Ini saya unfreeze dulu biar memudahkan. Nah, ini teman-teman nanti buatnya kayak gini. Tujuannya sebenarnya biar lebih memudahkan aja sih. Jadi di sini di dalam rumus Nakayasu itu diberitahukan untuk menghitung debit lengkung naiknya itu QA sama dengan QP untuk lengkung naik ya. Jadi ketika lengkungnya naik ke sini, itu rumusnya ini. QA sama dengan QP dalam kurung T per TP dibagi 24. Jadi ketika 0 kita masukin aja ke sini. Jadi QP-nya itu kan tadi kita udah dapetin angkanya itu ini, ya kan? Terus dikalikan T. T-nya itu karena 0, 0. Habis itu kita bagikan TP. TP itu kan waktu puncak kita yang ini nih. Ketika TP ini puncak ini kan. Nah, ini bisa kita ini nih tadi saya udah pindahin ini tuh kayak sini. Sebenarnya ini bisa juga. Ini waktu puncaknya dibagi dalam kurung dipangkatin 2,4. Kayak gitu. Hasilnya akan 0 karena jamnya kan 0 ya. Lalu ketika 1 itu nah ini juga untuk memudahkan untuk QP-nya ini bisa kita S dolarkan. Gitu. Lalu dikali T-nya itu 1. Terus habis itu dibagi TP. TP-nya itu ini. Ini juga bisa kita S dolarkan. Pangkat 2,4. Kayak gitu. Hasilnya itu ini. Nah, untuk jam 1 ya. Untuk ke jam keduanya itu sampai jam 2,1454 yang waktu peak-nya ini sebenarnya bisa kita tarik aja nih. Kayak gitu. Jadi ini udah sesuai. Jadi ini apa namanya? Debit puncaknya, ini debit puncaknya dikalikan kali 50 itu waktunya jam 2, jam kedua, terus habis itu ini debit puncaknya dikit terus ke 2,4. Nah, ini jadi kalau kita udah S dolarin istilahnya tinggal kita tarik aja. Nah, setelah itu ketika telah mencapai waktu puncak, nah kan di sini kan dilihat ya. Ketika sudah mencapai waktu puncak di sini QP debit puncak dan terhadap waktu puncaknya, di sini dia akan lalu melakukan penurunan yaitu pada T03. Kayak gitu kan. Dia udah melakukan penurunan debit dari debit puncak sampai 30%-nya. Kayak gitu. Nah, di sini kita buat dalam bagian lengkung turun. Intervalnya itu dari time peak ke time peak ditambah T03. Jadi time peaknya kan tadi kita ininya 2,1454. Nah, time peak tambah T03 itu jadi time peak ini di sini. Di sini deh. Time peak ini di sini. Time peak ini TP ditambah T03. Kayak gitu. Nah, hasilnya 5,061. Nah, dari Nakayasu memfusikan rumus untuk mencari debitnya ini KD1 sama dengan QP dikali 0,3 pangkat T dikurang TP dibagi T03. Jadi ini kita masukin lagi rumusnya. QP ini kita masukin QP terus dikali 0,3 pangkat dalam kurung T-nya itu ini jamnya dikurang TP. TP itu yang tadi nih TP. Ini tutup kurung kita bagikan T03. T03 tutup kurung. Nah, ini dia kita hitung deh. Nah, hasilnya kayak gini. 3,49. Ini kan bisa lihat ya. Jadi pertama yang ketika waktu naik itu pas
jam ke-1-nya masih 0,8, jam keduanya ini 4,22, terus jam ke-2,45 waktu peaknya ini ketika di jam 2,1454 ini hasil debit puncaknya itu 5,00 ini. Nah, ketika bagian lengkung turun sampai 0,3-nya itu, nah ini di 5,061 ini udah mulai lakukan penurunan. Nah, ini juga untuk dalam menghitung ini bisa kita S dolarkan biar memudahkan terhadap QP. Lalu habis itu T-nya itu nggak bisa time peak-nya. Setelah itu T03-nya. Nah, habis itu langsung bisa kita tarik. Nah, jadi ini ketika jam 4-nya, ini ketika jam 5-nya, nah ini ketika TP ditambah T03-nya. Kayak gitu. Ini bisa tinggal kita tarik. Nah, setelah bagian lengkung terhadap TP tambah T03, sini kan juga ada TP, TP ditambah T03 ditambah 1,5 T03. Ini kan sama aja 2,5 T03 ya. Ya gitu kan. T03 ini 1 ditambah 1,5 T03. Nah, untuk bagian lengkung turun tersebut, ini bisa kita lakukan perhitungan jadinya. Ini kan pertama interval dari TP tambah T03 sampai dengan TP ditambah 2,5 T03. TP T03-nya ini kita dapetin dari yang sini tadi. Nah, kalau yang ini berarti time peak, time peak-nya itu ditambahkan dengan 2,5 dikali T03. Kayak gitu. Nah, hasilnya ini 9,2972. Kayak gitu. Nah, untuk menghitung debitnya ini juga disebutkan oleh Nakayasu rumusnya ini. KD2 sama dengan QP dikali 0,3 dalam kurung. Ini biar saya zoom lagi. T dikurang TP ditambah 0,5 dikali T03 dibagi 1,5 T03. Kayak gitu rumusnya. Oke. Jadi rumusnya itu ini setelah jam yang udah penurunan terhadap ini, lalu kita mulai di jam ke-6. Ini rumusnya QP, ini langsung kita S dolarkan, dikali 0,3, kita pangkatkan. Ini nih yang agak susah mungkin dalam kurungnya itu ya, karena harus eh, harus sesuai lah istilahnya. Ini T-nya itu jam ke-6 dikurang TP time peak-nya itu ini saya dolarkan ditambah ini 0,5 T03 dikali T03 lalu tutup kurung ini biar sejenis ini terus dibagi 1,5 dikali T03 lagi ini kita dolarkan juga ini dolarkan ini tutup kurung sini ini teman-temannya situ ini sini ini harusnya di sini termasuk nah gini jadinya oke nah hasilnya segini habis itu bisa kita tarik sampai ini interval ini tuh ini benar hasil ini agak-agak kelirunya nanti di dalam kurungnya ini
Apa ini kesini lagi ya? Nah, ya betul. Ya pokoknya teman-teman nanti harus pasti ini di dalam kurungnya ini timnya mana kayak gitu. Emang agak susah. Oke, setelah itu setelah interval yang ini, lalu ada lagi interval jam setelah dari jam tersebut, setelah dari TP tambah T25 T03 itu. Nah, itu mulai dari jam 10 sampai asumsi kita selama 24 jam atau seharian gitu. Jadi rumusnya itu QP dikali 0,3, ini saya zoom dulu, dalam kurung T dikurang TP ditambah 1,5 TO3 dibagi 2 TO3. Nah, jadi kita langsung masukin ke dalam rumusnya. QP-nya itu ini kita istolarkan, terus kita kalikan dengan 0,3 dalam kurung 0,3, kita pangkatin dengan dalam kurung T-nya T ke 10 dikurang TP, TP-nya itu time peak-nya itu ini ini kita S dolarkan, terus habis itu ditambah 1,5 dikali T03. T03 itu ini dalam kurung ini tadi sorry, ini agak salah, ini harusnya kita S dolarkan. Nah, habis itu dibagi dengan 2 dikali T03 kurung. Nah, ini biar sejenis sama pangkatnya, ini kita tambahin ini itu. Nah, hasilnya ini. Wah, ini kayaknya ada salah di sini nih. Soalnya di sini nggak mungkin naik. Dar. Ini dalam kurungnya ini emang agak-agak ini nih. T dikurang TP ditambah 0,5 dikali T03 dibagi 1,5 T03. Coba dalam kurungnya kita ulang dulu deh. Ini T-nya 6, T-nya 6, sorry, dalam kurung T-nya itu 6 dikurang TP. Oh, pantesan salah. Ini salah ngambil debitnya kita. Ini salah ngambilnya nih. Nah, gini benar. Ini tinggal kita tarik. Nah, gitu. Oke, jadi yang ini udah bener ya. Ini tadi kesalahan teknis. Oke, ini habis itu ini tinggal kita tarik. Kayak gitu. Nah, setelah dari situ lalu kita langsung buat resume. Nah, ini kan bisa dilihat nih ketika T0, 1, 2, 3, terus ini adalah ketika debit puncaknya. Di sini ketika time peak. Nah, terus ini ketika yang ini. Nah, terus yang ini ketika ini. Kayak gitu. Ini kayak batasan-batasannya nih. Nah, di sini apa namanya? Ini juga sama aja dapatnya dari yang data tadi. Kayak gitu. Ini kayak saya buat resumenya aja. Biar memudahkan, soalnya dari sini kita buat hidrograf satuan Nakayasunya. Nih, jadi rumusnya itu
Seret data. Nih, kita remove dulu deh. Biar dari ulang. Loh, kenapa dia lagi? Remove. Oke. Rumusnya itu pertama kita ke sini, kita pilih chart line, lalu kita select data, kita add, sorry ini salah, bukan yang itu berarti. Kita ngambilnya itu yang mana ya? Scribble sih. Nah, benar. Berarti scribble. Habis itu, ini kan tadi kan bentukannya gini ya. Kalau hidrokarbon satuan itu ya. Y-nya itu debit, X-nya itu T kan. Jadi X yang kita pilih itu value-nya waktu. Ini kita pilih nih. Oke. Nah, itu terhadap Y-nya. Nih. Nah, ini kita namain IHSS Nakayasu. Kayak gitu. Nah, oke. Ini kan bisa dilihat hasilnya kayak gini ya. Nah, ini kita edit lagi aja biar lebih rapi. Ini access optionnya sampai mungkin 24 ya. Kalau 24 gimana? Nah, biar lebih kebentuk gitu. Oke, oke. Nah, ini bisa kita apa namanya namain. Kayaknya bisa dinamain deh. Bentar ya. Oh, gini aja namainnya. Nah, ini tuh berarti QP. QP. Ini formatnya hasil outline gitu. Ini tuh QP-nya sebesar ini tuh QP-nya. Ini juga ini salah. Ini 0. Oke. Misalnya kayak gitu ya. Itu debit puncaknya, terus habis itu sampai dengan 5 ini di TP tambah 03. Eh ya kurang lebih gitu. Soalnya kalau misalkan ini digambar agak agak susah juga ya. Ya pokoknya ini debit puncaknya nih. Nah, oke, dari kita telah membuat hidrograf satuan Akayasu, kita bisa langsung masuk ke dalam menghitung membuat hidrograf limpasannya yang berdasarkan distribusi hujan jam-jaman yang sebelumnya telah kita hitung di sebelumnya berdasarkan curah efektif ya. Jadi ini kita buat tabelnya itu kurang lebih kayak gini. Ini masing-masing ya, tapi kalau saya buatnya kayak gini. Di sini ada T jamnya berdasarkan yang tadi ini, berdasarkan resume ini. Nah, di sini habis itu ada HS. HS itu hidrogram satuan sintetiknya. Nah, di sini satuannya itu meter
meter kubik per detik. Matematik per jam ya. Kayak gitu. Sorry deh, ini harusnya meter kubik per detik, betul. Detik. Nah, ini juga sama. Ini tadi dapat dari sini. Yang ini. Nah, habis itu, nah kita lakukan distribusi hujan jam-jaman hidrograf satuan meter kubik yang kita asumsikan ini berdasarkan kala ulangnya itu yang 2 tahun. Kayak gitu. Ini saya nolin dulu aja biar memudahkan, biar dari awal istilahnya. Tuh. Nah, ini juga saya delete aja. Oke. Nah, eh, habis itu di sini kan saya mau melakukan hidrograf itu ya, yang berdasarkan limpasan curah hujan efektif ini ya, yang berdasarkan yang telah kita hitung berdasarkan data curah hujan, lalu kita dapat intensitas hujan secara frekuensinya yang kita gunakan, lalu intensitas hujan, distribusi hujan, jam-jaman hingga curah hujan efektif, lalu kita lakukan perhitungan terhadap Nakayasunya, HSS satuannya. Nah, di sini itu masih istilahnya yang tadi kita hitung itu masih hidrograf satuan terhadap satuan yang 1 milimeternya itu. Sedangkan di sini kan kita mau mengasumsikan ketika adanya hujan dengan curah hujan limpasan berdasarkan analisa frekuensi yang telah kita hitung. Gitu kan. Nah, di sini itu karena kemarin kita distribusikan selama 6 jam, maka ini kita tambah di sini. Ini jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima, dan jam keenam. Oke, gitu kan. Nah, setelah itu, eh di sini kan ketika ini kan jangan jam 1, jam 2, mungkin ini biar memudahkan lagi bacanya, ini satu deh. Insert, save, down. Kayak gitu ya. Ini, tapi ini rumus. Waduh, repot bener ya, benerin. Ya udahlah. Ini biar memudahkan cara membacanya. Ini saya uh, rubah sedikit dulu. Nah, ini tuh jam uh, jam ke 1, jam ke 1, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima, jam keenam. Ini habis itu kita rapiin tabelnya. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini biar ini lo. Ini tarik dikit aja berarti. Ya, tarik dikit, tarik dikit, tarik dikit. Ini kita tengahin semuanya. Oke. Jadi ini jam ke-1, ke-2 sampai dengan jam ke-6. Nah, ini kan pada jam ke-1 itu, jadi ini sebenarnya kita tinggal, ini kan debitnya ya, HSS-nya ini kan debit ya. Debit Q, HSS, saya sebutnya. Debit dari hidrograf satuannya. Nah, ini tinggal kita kalikan terhadap curah hujannya. Nah, ketika jam ke-1 itu kan, berarti kan ketika 0 itu masih 0 ya. Ini kita kalikan.
kayak gitu. Nah, ini kan mulai hujannya itu ketika jam ke-1. Jadi, berdasarkan hidrograf satuan itu, kita kalikan terhadap hidrograf satuannya. Nah, kayak gitu. Terus kedua juga sama, jam kedua. Nah, ini biar memudahkan, tinggal kita lakukan S dolar aja. Jadi, tinggal kita tarik doang. Oke, sorry, kelebihan. Nah, habis itu pada jam kedua, berarti kita juga masukinnya itu eh, di sini berdasarkan debit HSS-nya itu pada jam keduanya. Jadi di jam satunya kan berarti masih nol ya. Berarti ini dikali ini. Nah, ketika jam 2-nya baru kita kalikan ini terhadap debit yang ini. Kayak gitu. Setelah itu, ini tinggal kita tarik aja. Loh, 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 loh. Salah. Salah S dolar. Yang kita $1 tuh yang biru berarti. Yang merah berarti. Eh, yang biru dong berarti. Nih, tinggal kita tarik. Kayak gitu. Nah, habis itu ketika jam ketiga, jadi terhadap HSS-nya itu juga jam ketiga. Jadi ketika 2,15-nya ini juga nol. Ini di sini nol. Jadi ini dikalikan ini. Ini kita S dolar kan yang biru. Nah, habis itu tinggal kita tarik lagi. Nah, lalu ketika jam keempat berarti terhadap HSS-nya juga yang jam keempat berarti jam ketiganya nol. Nol dikali ini. Ini kita setelahkan. Oke, lalu jam kelima juga balik lagi secara konsep, berarti di jam keempatnya yang nol. Nol dikali kan ini. Terus ini kita S dolarkan. Di situ untuk jam ke-6 juga sama. Berarti jam 5-nya 0. 0 kali gitu. Nah, jadi kayak gitu kurang lebih caranya. Jadi setelah kita apa namanya menghitung terhadap hidrograf satuan Nakayasunya, tapi ingat ini tuh masih dalam satuan 1 mm. Nah, habis itu kita kan mau menghitung hidrograf limpasan langsungnya ya. Pada saat terjadi hujan jam-jaman yang berturut-turut yang tadi yang sebelumnya pada part-part sebelumnya telah kita hitung. Nah, ini tinggal kita lakukan perhitungan seperti ini. Tapi yang perlu diperhatikan itu ketika jam ke-1 berarti terhadap ASS-nya itu juga mulai hujannya itu jam pertama. Ketika jam kedua di HSS terhadap hidrograf satuannya juga pada jam kedua nih. Ini kan pada jamnya nih. Jam kedua baru mulai apa namanya HSS-nya jalan. Ya habis itu juga jam ketiga juga sama kayak gitu. Keempat juga kayak gitu. Terus kelima juga kayak gitu. Keenam juga kayak gitu. Nah, habis itu di sini kita tambahkan terhadap debit aliran dasarnya QB-nya yang tadi sebelumnya yang 8,01. Nah, tuh secara total jadi ketika beda ketika HS apa namanya jam 0 ini dia ketika jam 0 sebelum adanya hujan sama sekali yang ada itu hanya aliran dasar kan. Jadi ketika belum ada hujan itu alirannya itu masih stabil, masih aliran dasar. Nah, ketika jam pertama mulai apa namanya ketika hujannya telah berlangsung selama 1 jam, nah di sini ada nih terhadap jam pertama curah hujannya kayak gitu.
terus kedua, ketiga, keempat, sampai seterusnya sampai 24 jam. Nah, di sini tuh key puncaknya merupakan max dari debitnya. Tinggal kita gini. Nah, akhirnya kita dapatkan max-nya itu di 213,43 meter kubik per detik. Kayak gitu. Nah, ini untuk ASS Nakayasu dalam segi perhitungannya sebenarnya kayak gini. Sebenarnya untuk setiap hidrograf juga ketika yang berbeda itu hanya dari segi parameter-parameternya dan juga terhadap perhitungan ininya nih hidrograf satuannya. Tapi kalau misalkan udah terhadap curah hujan efektifnya ya kurang lebih cara perhitungannya kayak gini. Nah, di sini berdasarkan 2 tahun, lalu tahun kelima, 10, 25, 50, dan 100 tahun udah saya lakukan perhitungannya. Di sini secara rekapnya kayak gini. Nah, jadi ya tentunya ya peluang apa namanya curah apa periode ulang yang terbesar tentunya debitnya juga lebih besar. Di sini bisa lihat ya, debitnya itu 416,43. Jadi kayak dua kali lipatnya dari periode ulang kedua. Kayak gitu. Nih, hasilnya 416,43. Jadi ya kurang lebih um, jika ada yang masih apa perlu jika ada yang teman-teman mau diskusikan atau tanyakan bisa aja dilakukan di kolom komentar. Ya kurang lebih kalau terkait hidrograf HSS Nakayasu ini cara perhitungannya kayak gini. Ini juga bisa teman-teman misalkan teman-teman juga mau misalkan jadi tugas akhir atau apa itu bisa baca di bukunya karangan baca di buku karangan Imade Kamiana gitu. Dia ini autornya. Nah, kayak gitu. Jadi di sini juga lebih beli apa dari beliau sampaikan juga kurang lebih sama sebenarnya sama dengan di sini. Tapi mungkin teman-teman kalau misalkan lebih apa baca secara literatur lagi ada di buku ini nih, di buku karangan Imade Kamiana terkait HSS-nya aja nggak hanya Nakayasu tapi juga ada HSS yang lain kayak gitu. Paling kurang lebih dari saya demikian. Jika ada yang perlu jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan atau dari saya mungkin ada salah secara penyampaian dan lain-lain, mohon disampaikan di kolom komentar. Terus juga jika ada request terhadap perhitungan-perhitungan lainnya juga dapat disampaikan di kolom komentar. Untuk dari sebenarnya kan kita udah ngelakuin secara keseluruhan ya terhadap analisa hidrograf satuan mulai dari analisa frekuensi, intensitas curah hujan, pola distribusi curah hujan dan akhirnya pada HSS ini. Dengan pertama itu yang saya gunakan itu Nakayasu. Mungkin nextnya akan ada penambahan dari segi HSS metode gamma, I, dan ITB kayak gitu. Ini rumus ya. Seri-seri. Ya, kayak gitu. Jadi kalau ITB itu kalau nggak salah yang dikembangin juga ITB deh orang-orang. Ya gitulah kayaknya. Ya paling demikian dari saya. Untuk nextnya mohon ditunggu. Nanti saya juga coba buat karena ngebuat ini juga butuh text time lah istilahnya. Kurang lebih demikian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.